Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi diksi. Berikut ini adalah penjelasannya. Ya, untuk slide yang pertama ada kata diksi. Untuk pengertian diksi adalah pilihan kata atau kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan, dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai atau cocok dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar. Pengertian diksi menurut para ahli bahasa. Untuk tokoh-tokohnya di sini yaitu ada 4. Tokoh yang pertama yaitu Susilo Mansuruddin. Tokoh yang kedua ada Goris Garaf. Yang ketiga itu menurut KBBI. Dan tokoh yang keempat ada Endre. Nah, untuk tokoh yang pertama di sini ada Susilo Mansuruddin. Menurut Susilo Mansuruddin, diksi merupakan sebuah pemilihan kata yang sesuai serta tepat yang dapat memberi suatu nilai pada kata untuk para pembaca. Untuk tokoh yang kedua ada Goris Garaf. Menurut Goris Garaf, diksi merupakan pemakaian kata yang digunakan untuk dapat menginformasikan sebuah gagasan dalam bentuk kelompok kata yang sesuai serta tepat dalam situasi. Nah, untuk nomor 3 ada KBBI. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi merupakan penggunaan kata yang tepat di dalam sebuah gagasan pokok pembicaraan pada pilihan kata. Selanjutnya, untuk tokoh nomor 4 yaitu Endre. Menurut Endre, diksi merupakan pilihan kata yang tepat dan selaras dalam mewakili perasaan yang nyata dalam pola sebuah kalimat. Yang pertama, ketepatan pilihan kata berkaitan dengan kesanggupan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca atau pendengar, seperti apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh penulis atau pembaca. Kedua, kesesuaian pilihan kata berkaitan dengan pengguna kata untuk mengungkapkan gagasan dengan cara yang dicocokkan dengan kesempatan dan lingkungan yang dihadapi. Hal-hal yang perlu dimiliki untuk dapat melakukan pilihan kata dengan baik. Yang pertama, kata umum dan kata khusus. Yang kedua, kata indria. Yang ketiga, kata formal, semiformal, dan nonformal. Yang keempat, kata populer dan kata ilmiah. Yang kelima, jargon. Yang keenam, kata percakapan. Yang ketujuh, kata slang. Yang pertama, kata umum dan kata khusus. Untuk mencapai pengertian yang tepat, sebaiknya digunakan kata khusus yang akan mengungkapkan makna secara lebih jelas. Nama diri merupakan kata yang sangat khusus. Kata khusus digunakan untuk memberikan informasi yang akurat kepada pembaca dan untuk membangkitkan sugesti dalam diri pembaca. Yang kedua, kata indria. Untuk dapat menyajikan berita yang bersifat faktual, alat bahasa yang paling tepat adalah kata-kata indria. Kata-kata itu menyatakan pengalaman yang diserap oleh panca indera, penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, dan penciuman. Kata-kata indria ini merupakan kata-kata yang membantu kelancaran penulis dalam deskripsi secara akurat. Yang ketiga, kata formal, semiformal, dan nonformal. Penggunaan kata formal, semiformal, dan nonformal berkaitan dengan siapa yang menjadi pembaca atau pendengar.
Pengetahuan penulis dan pembicara akan situasi juga akan mempengaruhi pilihan katanya. Yang keempat, kata populer dan kata ilmiah. Kosakata suatu bahasa pada umumnya terdiri atas kata-kata yang sering digunakan oleh penuturnya. Kata-kata akan digunakan dalam komunikasi sehari-hari oleh semua lapisan masyarakat. Namun, ada pula sejumlah kata yang hanya digunakan dalam komunikasi ilmiah, dalam diskusi, pertemuan resmi, pengajaran. Umumnya kata-kata ilmiah itu diserap dari bahasa asing, ada yang dicari padanan katanya dalam bahasa Indonesia, supervisi dengan penyelia, dan ada pula yang disesuaikan dengan struktur kata bahasa Indonesia, formation dengan formasi. Yang kelima, jargon. Jargon adalah kata-kata teknis dalam suatu bidang ilmu tertentu dan seringkali bertumpang tindih dengan pengertian istilah. Jargon merupakan bahasa atau kata yang khusus sekali. Pemakaian jargon harus diikuti oleh penjelasan arti kata tersebut. Yang keenam, kata percakapan. Bahasa percakapan tidak selalu identik dengan bahasa non-formal. Kata percakapan adalah kata-kata yang digunakan dalam ragam lisan, tetapi tidak dapat digunakan dalam ragam tulis. Masalahnya sekarang adalah bahwa tidak semua penutur bahasa Indonesia dapat membedakan kedua ragam ini, perbedaan laras jurnalistik dan laras iklan dari laras-laras lain. Dalam hal ini adalah bahwa kedua laras ini menyajikan ragam lisan dalam bentuk ragam tulis. Gaya bahasa harus mengandung 3 unsur. A. Kejujuran. Dalam bahasa berarti mengikuti aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang baik dan benar dalam berbahasa. B. Sopan santun. Berarti sopan memberi penghargaan atau menghormati orang yang diajak bicara, khususnya pendengar atau pembaca. C. Menarik. Dalam bahasa berarti sebuah gaya bahasa harus menarik agar jelas dan indah sehingga enak didengar ataupun dibaca. Gaya bahasa, idiom dan ungkapan idiomatik. 1. Gaya bahasa. Gaya bahasa atau langganan bahasa sering kita sebut majas. Majas adalah cara penutur mengungkapkan maksudnya. 2. Idiom. Idiom adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya. Menurut Badudu, idiom adalah bahasa yang tertadatkan. Oleh karena itu, setiap kata yang membentuk idiom berarti di dalamnya sudah ada kesatuan bentuk dan makna. Contoh: 1. Kertas kepala. 2. Panjang tangan. 3. Ungkapan idiomatik. Ungkapan idiomatik adalah ungkapan yang khas pada suatu bahasa yang salah satu unsurnya tidak dapat dihilangkan atau diganti. Untuk selanjutnya, kamus sebagai sumber diksi. Kamus sebagai sumber diksi merupakan sumber buku referensi yang memuat daftar kosakata yang terdapat dalam sebuah bahasa, yang disusun secara alfabetis disertai batasan dan keterangan bagaimana menggunakan kata itu. Kamus dapat dibedakan menurut lingkup dan isinya, yaitu kamus umum. Kamus umum yaitu kamus yang memuat segala macam topik yang ada dalam sebuah bahasa. Selanjutnya yaitu kamus khusus atau kamus istilah, yaitu kamus yang hanya memuat kata-kata dari suatu bidang tertentu. Mungkin itulah presentasi materi diksi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.